Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, namun mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Pulau Jawa. Memiliki ujung yang lancip dan tajam, bentuk keris sangat khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam dari daerah lainnya. Keris berbentuk tidak simetris karena seringkali bilahnya berkelok-kelok dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris yang terkenal adalah memiliki gelombang dan berkelok atau bergerigi. Umumnya sebuah keris memiliki 3 bagian, yaitu bilah atau pisau, kemudian hulu atau gagang, dan warangka atau sarung. Diukir dengan teliti, bagian-bagian keris ini memiliki arti seni tersendiri. Bahkan pembentuk keris juga beraneka ragam, seperti logam mulia, ada yang dari kayu, dari gading, hingga terbuat dari emas. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajen. Namun kini, keris juga menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana, sebagai simbol kecerdikan budi atau menjadi benda koleksi yang dilihat estetikanya. Keris di Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan kecerdikan budi dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005 yang lalu. Masyarakat di Pulau Jawa diduga sudah mengenal keris sejak abad 6 atau abad ke-7. Sebagian bentuk awal keris dari periode itu masih bisa dikenali, namun banyak juga yang belum teridentifikasi. Meski nenek moyang orang Jawa umumnya beragama Hindu dan Buddha, bukti bahwa budaya keris berasal dari India atau negara lain masih belum dapat dipastikan. Tidak ada juga bukti kaitan langsung senjata tradisional ini dengan kedua agama tadi. Memang secara prototipe, keris sudah ditemukan di beberapa candi di Nusantara, yang mana pada candi di India atau negara lain bentuk serupa keris tidak pernah ada. Di Indonesia, relief keris dapat ditemukan di Candi Borobudur pada abad ke-8, kemudian juga di Candi Prambanan pada abad ke-9, atau juga terdapat pada patung lelaki Jawa dengan keris di pemandian Candi Leta pada abad ke-15. Jadi secara umum, bentuk desainnya juga agak berbeda dengan desain keris saat ini. Sementara bentuk keris yang dikenal saat ini setidaknya sudah muncul sejak abad ke-10. Diperkirakan menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Beberapa daerah tersebarnya keris seperti di Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, sebagian Sulawesi, hingga Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan lain sebagainya. Keris di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam penampilan, dalam fungsi, dalam teknik garapan, maupun nama atau istilahnya. Sejak dahulu, keris digunakan sebagai senjata, sebagai alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis. Maka hingga saat ini masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Alat ini juga dapat menghindarkan serangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Sebagian orang juga percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus.
Terlepas dari sisi magis tersebut, ada beberapa fungsi lain bagi masyarakat. Pertama, keris pada masa lampau digunakan sebagai senjata tradisional. Di zaman kerajaan, setiap prajurit membawa keris yang diselipkan di pinggang. Sebagai senjata pokok dalam berperang, keris bisa ditemukan di kisah Ken Arok, Amangkurat II, dan lain sebagainya. Keris juga sering digunakan oleh pahlawan nasional seperti Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai benda pusaka warisan nenek moyang. Alasan ini membuat keris dibuat dan disimpan dengan sangat hati-hati. Keris juga banyak disimpan di museum atau di keraton seperti di Keraton Surakarta maupun di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Simbol atau lambang ini berupa lukisan, perkataan, lencana, dan lainnya yang mengandung arti tertentu. Simbol keris diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan sebagai lambang status, identitas, serta falsafah masyarakat Jawa. Lalu keris juga menjadi alat perlengkapan berbagai aktivitas, misalnya perlengkapan pertunjukan wayang, perlengkapan upacara bersih desa, perlengkapan pakaian adat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, fungsi keris sebagai benda seni. Jika diperhatikan, keris dengan warangkanya adalah kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Berbagai fungsi tadi tentu mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu. Di sisi lain, keris yang berasal dari Jawa menjadi simbol pelestarian budaya Nusantara yang harus dimiliki setiap individu. Itulah sejarah tentang keris, tentang fungsi, tentang kegunaan dan falsafah yang terkandung di dalamnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan mempergunakan alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian kisah kali ini, dan salam Nusantara.